ajaran sosial dan implikasinya terhadap perilaku pengikutnya pada tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah di Sokaraja, Banyumas. Yang pertama ada sejarah tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Sokaraja. Penyebaran tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah di Jawa Tengah hampir semuanya bermuara kepada dua khalifah, yaitu Syekh Sulaiman Sudi Muhammad Ilyas dari Sokaraja, Banyumas, dan Muhammad Hadi dari Girikusumo. Dalam banyak kisah, Muhammad Hadi tidak hanya terpelajar di bidang fikih dan tarekat, tetapi ia adalah sakti khas Jawa. Ayahnya mengajari tarekat selengkapnya dan memberi ijazah untuk pengajar. Popongan menjadi salah satu pusat utama Naqsabandiyah di Jawa Tengah. Setelah melakukan perjalanan panjang selama kurang lebih 70 tahun memperdalami ilmu agama, selama 10 tahun di Surabaya belajar ke Kiai Ubaidah dan Kiai Abdurrahman, dua guru Naqsabandiyah yang mendapat ijazah dari Syekh Sulaiman Al-Karomi. Dan kemudian Muhammad Ilyas muda dibawa ke Mekah untuk belajar. Selama kurang lebih 50 tahun, Muhammad Ilyas berada di Mekah, belajar ilmu agama dan bertemu dengan Syekh Sulaiman Sudi, yang kemudian mengangkat Muhammad Ilyas menjadi khalifahnya. Setelah itu, Muhammad Ilyas melakukan perjalanannya ke Baghdad selama 10 tahun. Sekembalinya dari menuntut ilmu, Muhammad Ilyas kemudian mendirikan sebuah masjid di Desa Kedung Paruk, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas pada tahun 1864. Di Kedung Paruk, Muhammad Ilyas mulai memperkenalkan tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah kepada masyarakat sekitar dan terus berkembang. Saat mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi tempat berkumpul banyak orang dalam mendalami ilmu tarekat, pemerintah Belanda menjadi gelisah dan mencurigainya, sehingga perkumpulan tersebut dibubarkan dan ia sempat ditahan di Banyumas. Muhammad Ilyas dibebaskan berkat campur tangan penghulu Kabupaten Banyumas yang bernama Abu Bakar. Ia menjadi jaminan dari Muhammad Ilyas bahwa beliau tidak memiliki ambisi politik kekuasaan. Sementara Abu Bakar memberikan seorang putrinya untuk menjadi istri keduanya. Abu Bakar memberi wakaf tanah di Sokaraja untuk mengembangkan ilmu agama dan tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah. Sekitar 17 tahun 1888, Muhammad Ilyas mulai mengembangkan ilmu agama dan tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah kepada masyarakat di sekitar Sokaraja, di lokasi yang sekarang menjadi pusat tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah. Dengan bantuan dari masyarakat sekitar, beliau membangun masjid yang sederhana. Dan berawal dari masjid inilah tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah diperkenalkan kepada masyarakat, yang kemudian masyarakat mulai mengenal dan mengikuti ajaran tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah. Selanjutnya ada isi dan makna ajaran tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Sokaraja. Menurut Najm al-Din Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, sebagaimana yang dikutip dalam buku pedoman tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah, terdiri dari 11 ajaran yang berbahasa Persia. 8 ajaran dirumuskan oleh Abd al-Khaliq al-Gujdawani, 3 yang lain berasal dari Muhammad Baha'u al-Din an-Naqsyabandi. Ajaran Abd al-Khaliq al-Gujdawani tersebut adalah: pertama, ada hus dan dam, kesadaran dalam bernafas. Artinya, pemeliharaan setiap nafas dari lupa ketika keluar masuknya nafas dan supaya hati hadir bersama Allah di dalam segala nafasnya. Karena tiap-tiap nafas yang masuk dan keluar itu menghadirkan Allah. Dan setiap keluar masuknya nafas dengan hati yang lupa kepada Allah, maka akan terputus dari Allah. Dan yang kedua ada nazar barkodam atau memperhatikan tiap langkah diri. Maksudnya, setiap silak bila berjalan harus selalu menunduk, selalu melihat ke tempat kakinya melangkah, dan bila ia duduk, maka harus melihat apa yang ada di depannya. Dilarang memperluas tempat pandangannya karena dikhawatirkan banyak gangguan yang disebabkan oleh pandangannya, menjadikan ia tidak mampu melihara hatinya dari kehadiran Allah. Ketiga, safar darwaton atau perjalanan mistik di dalam diri. Artinya, setiap salik harus berpindah dari sifat-sifat manusia yang rendah kepada sifat-sifat malaikat. Wajib bagi salik untuk berhati-hati apakah ada di dalam hati salik rasa cinta kepada makhluk. Apabila mengetahui suatu yang menjadikan nafsu, maka harus berusaha untuk menghilangkannya.
Yang keempat, halwat dar anjuman atau kesendirian dalam keramaian. Artinya, hati salik harus selalu hadir bersama Allah dalam segala situasi, baik dia sendirian jauh dari manusia maupun sedang bergaul di tengah-tengah keramaian atau kerumunan manusia. Yang kelima ada yarkard atau peringatan kembali. Maksudnya selalu mengulangi zikir, baik zikir dengan ismu zat atau kalimat Allah maupun dengan naif isbat atau kalimat la ilaha illallah, hingga yang diingat selalu hadir. Yang keenam ada basgais atau menjaga pemikiran sendiri. Artinya salik kembali berzikir dengan naif isbat setelah munajat atau memantapkan dengan kalimat ilahi anta maksudi waridoka madlubi, karena dengan itu akan terwujudlah pandangan di hatinya terhadap wujud segala makhluk. Yang ketujuh, nigadais atau memperhatikan pemikiran sendiri. Artinya murid harus menjaga hatinya dari masuknya segala lisan godaan yang mengganggu meskipun hanya sejenak. Yang ke-8 ada yazdais atau pemusatan perhatian kepada Allah. Artinya pengonsentrasian segala perhatian penuh tanpa kata-kata tertuju kepada musyahadah terhadap segala cahaya-cahaya zat yang esa. Hal ini tidak dapat terwujud tanpa lebih dahulu mengalami fana yang sempurna dan baqo yang sempurna. Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah juga memiliki ajaran sosial, yaitu bagaimana menjalin dan mempererat persaudaraan penganut tarekat. Persaudaraan itu dilandasi oleh etika yang harus dilakukan oleh para pengikutnya. Etika tersebut adalah 1. Dalam menyayangi saudara seperti halnya menyayangi terhadap dirinya sendiri. Jangan sampai hanya memikirkan diri sendiri tanpa memperdulikan kepada orang lain. Yang kedua, mau mengucapkan salam dan berjabat tangan baik dalam berkata dan mau memaafkan apabila ada kesalahan. Yang ketiga, dalam bergaul menunjukkan perilaku yang baik, saling bekerja sama baik berupa tenaga maupun harta, apalagi mampu dan dibutuhkan. Yang keempat, rendah hati terhadap semua orang. Siapa orang yang rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Yang kelima, dalam pergaulan sesama dipenuhi dengan keridhoan di antara sesama, menjaga kebaikan dan suka tolong-menolong antar sesama. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dengan etika tersebut. Untuk selanjutnya ada implikasi ajaran tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah terhadap perilaku keagamaan pengikutnya. Pengalaman menjalankan tarekat telah memberikan pengaruh terhadap para pengikutnya sangat nyata terlihat dalam keagamaan berupa pengalaman ritual keagamaan. Para pengikutnya menjadi tarekat oleh suatu sistem dan teknik tertentu dalam berzikir khususnya sebagaimana diajarkan oleh mursyid. Secara umum mereka menikmati kebiasaan baru ini karena memang mereka sudah memasrahkan jiwanya kepada mursyid. Bagi yang masuk kategori ini, menekuni amalan tarekat akan menjadikan kehidupan terasa lebih menenteramkan. Antara lain seperti pengakuan Saifuddin dan Supardi dan Suparman yang mengaku dibaiat secara langsung oleh Romo Kiai Muhammad Afandi 2 tahun yang lalu secara jama'i atau bersama-sama dengan orang lain. Beliau mengatakan bahwa dengan masuk tarekat menambah ketenangan jiwa persis seperti firman Allah, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Jika sudah lama mengamalkan ajaran tarekat akan menimbulkan ketagihan serta tidak ada malas-malas terhadap dunia, karena mereka semakin bisa menyikapi dengan zuhud dan bisa membatasi diri. Motivasi utama umumnya para pengikut adalah meningkatkan keimanan, tidak lebih dan tidak kurang. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan dunia ada batasnya, sementara kehidupan akhirat jauh tidak terbatas. Maka mempersiapkan dan membekali diri merupakan keharusan. Para pengikut tarekat umumnya merasakan perubahan perilaku dalam kehidupan, baik yang berkaitan dengan ibadah,
yang berhubungan dengan Allah, dan muamalah. Sebagai contoh apa yang dituturkan oleh Ustadz Ali Fakhruddin, bahwa beliau dengan polos menyatakan, setelah mengikuti tarekat, kita merasa tenang dalam menghadapi hingar-bingarnya dunia, tapi sebelumnya kadang rasa jelek kepada teman sering timbul. Alhamdulillah sekarang sudah hilang. Perubahan yang terjadi juga dari pengikut tarekat, bahwa sebelum mengikuti tarekat, keinginan untuk melakukan tindakan terlarang selalu bergejolak. Tetapi setelah mengikuti tarekat, ia merasa tenang dan tidak berani melakukan sesuatu bila bertemu dengan hal yang dapat membawa dosa. Dan dalam menjadi kehidupan terasa ringan, tanpa beban, dan semua dengan keikhlasan dan kepasrahan dalam keseharian. Untuk selanjutnya yaitu implikasi ajaran tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah terhadap perilaku sosial pengikutnya. Di kalangan para pengikut, hubungan sosial di antara mereka dirasakan sangatlah kuat. Jarang sekali ditemui konflik di antara para pengikut, dan kalaupun ada, maka hal itu dapat segera mereka carikan jalan penyelesaian dengan penuh semangat kebersamaan. Potensi demikian memunculkan pola persaudaraan sejati yang amat mahal harganya dalam kehidupan modern yang dijelajali oleh semangat individualitas. Sementara itu, di Sokaraja, pengaruh tarekat terhadap masyarakat sekitar dapat dilihat dari diterimanya ajaran tarekat oleh orang-orang sekitar. Jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Sokaraja, Banyumas meliputi Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, dan Semarang. Jamaah tarekat ini merupakan bagian dari masyarakat pada umumnya yang membentuk kelompok sendiri di luar dari kelompok-kelompok formal kemasyarakatan pada umumnya, seperti kelompok arisan, PKK, tani ternak, ataupun kelompok-kelompok lainnya. Kelompok sendiri yang dimaksudkan adalah kelompok jamaah tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mu'ajjadiyah. Ini merupakan kelompok yang sudah diakui keberadaannya oleh masyarakat umum. Sebagai sebuah kelompok atau jamaah tarekat juga memiliki identitas dan ajaran tertentu diorganisir untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menjadi manusia yang beriman dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuai dengan awal dilakukan pembaitan untuk menjadi anggota jamaah dan sekaligus sebagai kewajiban murid atau jamaah untuk senantiasa mengamalkan amalan yang sudah diijazahkan oleh mursyidnya saat dibaiat menjadi anggota jamaah tarekat. Untuk selanjutnya ada implikasi ajaran tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah terhadap perubahan perilaku ekonomi dan politik penganutnya. Tarekat Naqsyabandiyah memiliki peran terhadap perubahan perilaku ekonomi pengikutnya. Perubahan perilaku dalam ekonomi dapat dilihat dari aktivitas para pengikutnya dalam menjalankan perilaku ekonomi. Mereka memiliki kewajiban menjalankan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmaniahnya, di samping juga aktivitas spiritualnya. Menurut Kiai Haji Afandi selaku mursyid pada tarekat tersebut, bekerja keras dalam mencari bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memenuhi kewajiban-kewajiban di dunia yang bersifat kebendaan adalah landasan para pengikut tarekat dalam perilaku di bidang perekonomian. Dalam perilaku kehidupan di bidang perekonomian, para pengamal tarekat sangat menjaga hubungan baik dan bekerja sama dengan sesamanya untuk dapat bersama-sama merasakan keberhasilan dalam bidang perekonomian. Konteks kebersamaan, tolong-menolong, dan saling menghargai untuk memajukan kehidupan ekonomi dapat digambarkan oleh perilaku Muhammad Rifai Afandi selaku mursyid tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Sokaraja. Kemudian jasmaniahnya, beliau menjalankan aktivitas-aktivitas di bidang sosial perekonomian. Dalam hal politik, ketika memaknai hubungan negara dengan masyarakat, menurut Kiai Haji Rifai Afandi, pelaku tarekat lebih memposisikan pemberdayaan masyarakat daripada menempatkan dominasi negara yang syarat akan kekuasaan. Pemberdayaan masyarakat yang mengalir pada pengembangan pribadi dan menghilangkan strata masyarakat. Meningkatkan sumber daya masyarakat memiliki nilai atau makna tersendiri bagi terwujudnya peningkatan kondisi spiritual yang memiliki fungsi sebagai dampak dari peningkatan hikmah agar kehidupan masyarakat semakin mulia dan manusiawi.
Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tarekat Naksabandia Kholidiyah mempunyai ajaran tarekat yang memiliki makna dan nilai sangat luhur yang ditujukan bukan hanya untuk kesempurnaan perilaku individu akan tetapi juga perilaku sosial. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.